Kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Seneng banget rasanya kali ini gue diajak lagi bareng teman-teman Cherry Indonesia buat ikut ke acara Cherry International User Summit yang kedua kalinya di Wuhu. Kira-kira ada apa aja ya? Ikutin terus videonya. Ya, jadi kita hari ini lagi di Cina bersama Om Obi dan Om Fitra. Yes. Gimana kabarnya Anda? Baik, alhamdulillah. Kayaknya kita saling tahu kabar kita tiap hari ya. Ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sehat. Berarti kita setahun 2 kali ke sini. Setahun sudah 2 kali. Oh, Ridwan udah 3 kali, Wan. Ketiga kali. 3 kali. Iya. Sempat nganterin balikin Mobil. Tigo. Cuma nggak diterima lagi katanya. Mau dibalikin Emang ke sini. punya gua sih ngapain diterima di sini? Kirain mau enak dibalikin aja. lagi ke sini. Terus lo perjalanan udah sampai Cina dong yang Cherry itu. Udah. Terus lanjut lagi ke Pengennya sih Australia tapi ntar lihat aja gimana. Gimana One- sih? one- Jauh banget sih. 1 million journey harus 1 juta kilometer. 1 juta kita tunggu 1 1 jutanya. impian itu. 1 juta Impian. Just 1 million journey. Coba kalau 1 juta impian. Oke, sebutin satu-satu. Itu dia. 10.000 impian aja. Iya. Ah, kebanyakan nanti Ya habis. kan 1 juta impian. Pokoknya pengen jalan-jalan. Gak ada. Intinya hari ini kita lagi ada di Cina, diundang sama Cherry. Kita pengen lihat ada apa saja yang baru dan apa saja yang akan masuk ke Indonesia. Mau yang mana Om? Tuh forklift tuh ada forklift. Forklift ya. Heeh. Ya udah. Tuh radius putaran tuh gila banget tuh. Oh gile. 90 derajat itu. Drift itu. Donat, bikin donat. Ini yang wireless charging udah ngecas belum sih? Udah Tahu berapa itu. kilowatt? Ya, lihat ya. Oh, sengaja sama dia dikenain air. Dari tadi emang sengaja itu dibanjirin. Iya, buat ngeliatin kalau misalkan kena air wireless charging tetap bisa ngecas ya. Masih belum tahu sampai sekarang berapa kilowatt yang masuk. Wan lihat Wan, di dashboard. Aduh, sepatu gua putih. Tapi ganti air kan? Iya, anti air sih. Ih, sepatuku pantofel. Nggak berapa kilowatt itu lihat layarnya. Lu aja. Lah. Ya pokoknya intinya bisa wireless charging aja. Pagi ini kita datang ke Omoda NJQ Park atau ya disingkat dengan ONG Park. Di tempat ini, peserta dari berbagai negara itu berkumpul. Di sini, Cherry menunjukkan inovasi-inovasi terbaru dari mereka. Langsung yuk kita lihat yuk. Dapat kopi. Yuping Kuai Ma. Bantu Bang Arnida. Apakah ada es batu? Ya. Mana itu? Om-om tua-tua itu. Lucu banget ini. Ada pintunya. Pintunya ngambil dari pintu itu kayaknya. Lucu banget. Lucu banget ya. Ini handle pintunya juga sama. Ambil Iya. dari situ. Lucu banget. Gua tahu ini Om. Tahu nggak ini? Apa? Dia bikin crash test. Depannya nabrak, belakangnya dipotong jadi beginian. Di recycle sama dia. Kan sering dia nabrak-nabrak kan? Nggak bisa. Ini nggak bisa dipencet. Ada tombol. lagi. Berarti ada downforce-nya buat anhang ini. Oh, bukannya di sini Om. Dikunci. Kuncinya udah jadi manual dia. Pertanyaannya, apakah ini isinya genset kalau bisa listrik sana habis? Bisa jadi. Saya pakai ini. Tapi kalau genset ada knalpotnya Om. Ada nggak? Ini nggak ada. Knalpot genset kan di atas. Berarti power bank. Oh, power bank. Heeh. Gua rasa mereknya. Ini dalamnya kosong. Enggak, bagian sini. Iya, Gandengan di belakangnya. Seru ya. keren banget. Ini apa nih? Air nih. Iya. Lu tau nggak ini dari mana Om? Kenapa bisa jadi kayak ginian? Hah? Yang depannya di crash test, belakangnya utuh nih. Di recycle jadi. Gak kepikiran kan? Jadi kalau yang habis crash test di samping kiri, yang dipakai yang kanan. Iya. Nah. Posisi aja. Jadi recycle bagus sekali, makanya ecological sekali. Iya. Kita sotoy banget gak sih?
Cakep sih, cakep. Ini cakep banget. Ih, cakep banget. Ini peleknya cakep. Wah, nggak bener di mobil. Masa setirnya di kiri, kanan nggak ada. Nggak bisa masuk Indonesia nih. Cakep ya. Ini salah satu mobil yang paling gue suka kalau misalkan nanti keluar di Indonesia nih. Nggak cuma nunjukin inovasi ya, di sini juga banyak kegiatan seru. Kayak misalkan ini nih. Yeah, you also wanna try? Yes. Sorry. Kita coba, apakah kita bisa mengalahkan Om Mobi? Mau lewat, jangan dipanas dulu. Nih, kalau dia bisa bagus, berarti kita susah ngalahin dia. Karena dia nggak pakai kacamata plus. Kan plus buat deket toh. Oke. First. Ya kita adu ya bertiga ya. Wow, great. 7. 10. Wow, it's Oh, 12. maybe one more time. One more time. Oh, curang. Loh, kok curang? Enggak, ini tadi latihan. Berarti kita bisa 2 kali, Om. Wow, Oke. wow. Kita lihat yang ini ya. Almost a Ini yang kita pakai ya. Nol. I can also give you that. Bebas. Gives only if you can post something on the Instagram. Okay. Is that okay? Okay. Wih, 18. 18 sudah. 18. Almost blue eyes. Oh, 6. 24. wow. 17. Hoki. 41. Luar biasa. Untung road party nggak ada dar. Ini nggak tajam ya? Nggak tajam, itu memang kalau nggak pas. Nah, kan. Harus Ayo. kencang. 15. 13. 13. 28. 28. Oh, satu kali lagi. Kalau yang merah kali Gas 3. brake on board. 38. On 38. Ya beda 3 lah, Om. Beda 3. Yeah. Can you help us to post on Yes. your Instagram Okay. or Yeah. something? Thank you. Yeah. Thank you. Lumayan juara 1. Kapan? Enggak sih, enggak And gitu. if you're interested, Nggak lagi you can kompetisi. go inside Kok of our lagi iCar kompetisi sih? gallery. We have more. Yang dapat cuma 40. gallery. Only 40 got souvenir. Sorry, Only 40 got souvenir. 38 no. souvenir. Yeah. Like him. Inside also have a souvenir. Oh, you Yeah. already run out ya? Yeah, I have more. But Okay. we want more Instagram. Oke, no Yeah, problem. can you do that? Ya, Yeah, and add iCar International. iCar, Thank you. not iCar. Yeah. Jadi kalau skornya tinggi dapat, Om. Bukan iCar, iCaur. 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 Tahu nggak kenapa jadi iCaur? Kenapa? Karena iCar di beberapa negara sudah ada yang pakai. Kalau itu udah tahu. Ya, mudah-mudahan Indonesia nggak pakai iCaur. Iya, semoga iCar. Atau nggak Cherry aja? Atau cherry aja sekalian. Atau Jeku juga nggak apa-apa. Atau lepas. Kita udah masuk ke dalam gedung. Seri pertama. Tahu dari mana pertama? Iya, ini ada sejarahnya. Yang bacaannya? tahun lalu, bulan April kemarin tuh kita nggak masuk sini kan? Masuk. Nah, gua masuk. Gua masuk. Itu ada tulisannya. Nah, ini tanda tangan yang bikin. Tanda tangan lo mana, Man? Itu ada Haji Opeima. Oh. 2.0 Nih, safety rangka- first. Rangka yang sudah di Ini lepas punya kan? Ah, enggak nyambung kok. Enggak ini? Iya tahu deh. Enggak, ininya nih lepas punya. Nyambung. Iya. Ini bisa dilepas nih, Om. Iya kan tergantung mau wheelbase-nya berapa panjang. Iya. Jadi ini rangkanya yang warna pink itu lebih dari 1500 MPa ya, mega kilopascal. Nah, itu kalau dilihat ya, dia tuh besinya ada warna-warni, tapi aslinya nggak warna-warni gini sih. Ini cuma nunjukin mana aja yang pakai high tensile steel. Nih, yang warna pink ini, yang ke depan ini sampai 1500 lebih megapascal MPa. Ya. Ada mild steel, high strength steel, advanced high strength steel, ya sampai ultra high strength steel. Jadi ada macam-macam. Ada aluminium juga. Yang ini aluminium nih, yang hijau ini nih.
Mahal punya nih kalau punya aluminium. Biasanya di merek-merek Eropa yang pakai aluminium depannya kayak gini, warnanya silver. Tapi ini versi dicat. Ini transmisi ya. Mulai dari tahun 99 mereka bikin transmisi sendiri. 2014. Sekarang ini nih, the first and only in China. Oh ini yang keempat, ditaruh lagi, Japan Aisin Germany ZF. Oke. Kompak ya, kecil ya dia ya. Nah ini baterai yang digunakan di mobil mereka. Modelnya silindrikal dan ini ada garis-garis di sini. Ini buat cooling sistemnya. Mirip-mirip kayak punya Tesla ya. Nah ini powertrain unitnya. Dia pakai water to air intercooler di bagian atas itu, ya. Compact ya, kecil ya. 1500 cc kayaknya. Ini transmisi nih. Oh, ini bukan cuma sekedar transmisi. Dia ada motor listriknya nih, lihat tuh. Gede. Jadi ini kayaknya nih motor listriknya dia sekaligus juga buat alternatornya. Jadi di sini tuh ada exhibition dari semua brand yang dimiliki sama Chery Group ya. Salah satunya itu JQ. Masuk itu langsung disuguhi sama JQ J5 EV. Ini bentar lagi masuk Indonesia. Gue udah coba, mobilnya enak. Tapi sebenarnya di luar J5 ini nggak keluar dalam bentuk EV saja. Ada yang versi bensinnya, ada yang hybridnya. Tapi yang masuk Indonesia itu dalam bentuk EV. Ya, gue udah coba, mobilnya enak. Terus ada juga J8 SHS juga. Ini gue udah coba juga mobilnya ya. Oke, karena ada banyak yang udah kita coba, kita akan fokus ke mobil-mobil yang belum pernah ada di Indonesia ya. Kayak misalkan nih, nah ini adalah Omoda 7 ya, dimana tahun lalu itu baru di launching, tapi di sini udah dijual dan di beberapa negara di Eropa itu sudah ada. Jadi dia di atasnya Omoda 5 ya. Lihat, interiornya ganteng bener. Dan waktu April kemarin mobil itu dites sama beberapa jurnalis untuk nyobain dari full penuh sampai habis ya. Dapatnya sama kurang lebih 1.300 km juga. Dan dia pakai powertrain yang sama kayak Tiggo 8 CSH ya. Cakep ya. Satisfying banget ya nutup pintunya ya. Dep gitu suaranya. Dan salah satu yang gue suka dari mobil ini waktu gue coba di April kemarin, dia audionya sama-sama pakai Sony, tapi nggak tahu kenapa yang ini Sony-nya tuh bagus banget suaranya. Kayaknya kayak beda level gitu loh. Terus ini ada V23 yang kemarin kita lihat di Shanghai Auto Show. Keren banget, sudah dimodifikasi ya. Ganteng pol. Sama nih, kesini yuk. Ini ada Chery QQ yang kemarin masih konsep, belum bisa dipegang-pegang, belum bisa masuk ke dalam. Sekarang sudah bisa ya. Jadi nggak cuma desain luarnya doang yang bisa kita lihat. Ganteng sih. Sama gue suka attention to detailnya itu bagus. Lihat tuh lampunya ya. Terus lihat peleknya juga bagus, desainnya ya. Terus ini gue juga demen nih. Gue kurang begitu suka sama yang pintu yang bisa keluar sendiri. Nah, dia tuh kelihatan modern, tapi sebenarnya masih mekanikal. Jadi masih bisa diangkat gitu. Ini bagus ya. Jadi kalau dalam keadaan emergency, dan katanya tahun depan ya mobil baru yang ada di China, gagang pintunya dia harus pakai mekanikal semua. Udah nggak boleh lagi semua pakai elektrik-elektrikan gitu. Nanti kita gantian, habis itu kita masuk ya. Cakep loh, ini dalamnya juga ya. Build quality-nya bagus. Ininya loh, detail-detail ini apa sih? Oh, ini bisa dicopot, nanti dijadiin attachment buat ginian. Pinter ya. Nah, dijadiin attachment buat beginian ya, bisa dipakai buat naruh handphone. Nah, ini juga ada tombol-tombol ya. Ini kayaknya buat mati nyalain entertainment, AC ya. Sama ini buat hembusannya mau seberapa kenceng, sama di sini buat temperatur. Nice. Ini juga ada ininya ya. Ada motifnya ya. Bukan cuma kuning doang. Cakep sih. Oh, nice. Oh, nice. Tapi dia emang belum ada panoramic sunroofnya. Kurang lebih seperti itu interiornya sih, cakep sih. Gue ngeliat masih ada beberapa part yang common parts, kayak misalkan layar di tengah sini sama di tengahnya ini kayak punyanya Tiggo 8. Tapi itu suatu hal yang bagus ya. Kayaknya buat gantiin mobil yang dipakai istri cocok nih. Belakangnya juga cukup lega loh. Coba ke belakang yuk. Nah, oke. Ini di belakangnya. Oh, yang holder HP tadi masih ada di sini loh. Ya, ini bisa dibuka, nanti bisa ditaruh buat holder HP ya. AC-nya ada di belakang sini ya.
Sama nih ada armrestnya. Belum bisa dibuka karena ini masih prototype ya. Tapi overall tuh lihat tuh, headroomnya gede dan nggak terlalu tegak, belakangnya ini juga pas ya. Ini door trimnya juga dia bentuknya lucu ya. Oke. Yuk, sekarang kita ke belakang. Apakah bagasinya sudah bisa dibuka? Belum bisa, masih dummy. Ya, kayaknya nih belum siap di launching ya, ini masih prototype. Nanti kalau udah jadi versi produksinya baru kita bisa cek dalamnya seperti apa. Nah, ini salah satu mobil terganteng ya. Yang kemarin gua udah lihat waktu di April kemarin. Jadi gua kan diundang Cherry itu udah pernah, yang sekarang ketiga ya, pertama kedua. Pertama itu kita dimasukin ke dalam sebuah ruangan ya, ada prototype beberapa biji, sama kita ngisi kuesioner sama desainnya tuh menurut kalian gimana. Nah, dari sekian banyak desain itu yang gue pilih jadi Himpla tuh kemarin. Nah, terus yang April kemarin juga kita ditunjukin beberapa desain, salah satunya ini kita ngisi kuesioner juga, dan ternyata sekarang sudah di approve untuk masuk ke produksi, dan ini sudah di launching di Timur Tengah. Ini V27 ya, range extender EV. Ini bentuknya ganteng sekali. Jadi ini bisa dibilang kakaknya V23 ya. Ini kayak Defender yang baru. Gokil ya, ganteng banget ya. Ya bisa kita lihat desainnya. Cherry itu kalau bikin desain tuh small detailsnya tuh meter gitu ya. Lihat tuh. Desain dari lampu seinnya, dalamnya itu small detail itu bener-bener diperhatiin, sampai ke velgnya pun juga. Ini dopnya ini plat metal loh, bukan plastik loh. Bagus ya. GT Control R21 gede banget. Nih lihat deh, bagian lampu seinnya tuh. Cakep ya. Detailnya bagus. Even sampai spionnya itu kayak dibuat khusus buat mobil ini. Nah, kalau di atasnya ini ada aksesoris tambahan ya. Tapi sayangnya kita belum bisa masuk, dikunci ya. Tapi handle pintunya ada beneran nih. Tuh lihat. Cakep banget ya. Aicaur. Nanti bentuk belakangnya juga ganteng ya. Pol, gantengnya Pol ini mobil. Gila ya, keren banget ya bentuknya ya. Cakep. Pintunya bukannya ke samping. Nyala dikit tadi. Akinya soak apa ya? Cakep. Uji. Tapi ini fully fungsional sih, udah jalan soalnya. Keren. Gimana? Ini menurut gua dibandingkan dengan semua mobil yang ada di sini ya, ini yang bisa jadi pusat perhatian sih. Keren banget. Ini V23 lagi dari iCar. Ini nggak cuma di Cina sini banyak ya, tapi di Laos kemarin juga ini salah satu mobil yang paling sering wirawiri, padahal baru loh. Terus di sini ada lepas atau lipas, ya kan? Tapi kalau L8 kan udah pernah kita cobain langsung ya waktu kita di Cina kemarin. Nah ini nih, yang spesial itu ada lipas L6. Jadi ini di bawahnya L8, versi yang lebih kecilnya. Tapi kemarin tuh cuma bisa kita lihat dari luar doang, belum bisa masuk. Yang sekarang kita sudah bisa masuk ya, dan interiornya cakep. Yuk kita lihat yuk. Bisa nonton dong. Layarnya bisa ada ininya ya. Tapi mungkin kalau di Cina ini emang boleh nonton sambil jalan ya. Ya kita masuk ke dalam interiornya. Tutup. Nah ini salah satu yang gue suka dari mobil ini. Tadi gue udah lihat sebelumnya. Dia itu buat buka pintunya, dia nggak pakai elektrik tombol, tapi ada tuas di sini ya, ditarik langsung kebuka. Ini gue suka banget sih. Dibandingkan pakai elektrikan gitu, ini lebih fungsional. Tapi tetap kelihatan dashboardnya, bukan dashboard, door trimnya tuh clean gitu. Jadi nggak ada tombol apa-apa ya. Sama ini nih, audio Sony-nya tuh dibikin ngambang. Ini juga audionya bagus. Beda sama yang Sony dipakai Tigo 8 biasa, ini jauh lebih bagus. Sama detail-detailnya, lihat dong. Wih, dia tuh kayak apa ya? Kayak marmer, warna kayak apa ya? Oke, lang. Dia tuh kayak marmer, warnanya emas gitu, dan dipegang tuh juga ada garis-garisnya. Bukan kayu sih ini, kayak marmer emas sampai ke sini nih. Ada motifnya pas dipegang, jadi pas dipegang disentuh tuh lebih mewah lagi daripada yang kita lihat di video. Ya. Bisa dibuka, ada pendinginnya juga, ada kuncinya. Nah,
Masih kuncinya Cherry. Ya. Oke. Setirnya sudah tilt dan teleskopik. Kurang lebih seperti itu. Dia desain interiornya cakep sih. Ini warnanya tuh kayak badge-nya tuh agak beda gitu loh. Kayak badge-nya apa, Ger? Bisa dibilang, Ger? Kayak ada kemasannya dikit gitu loh. Nggak cuma badge biasa, kayak nyala gitu. Oh, tuh. Oke, ya kurang lebih seperti inilah. Nih, layarnya juga ada pakai lipes ya. Ada animasinya juga. Vehicle condition. Oke. Begitulah lipes. Gak tau ya, gue lebih suka interiornya si lepas L6 ini dibanding L8 sih. Ini cakep banget sih. Warnanya tuh kayak pas gitu. Ya, let's go, kita keluar. But he's the one, the first and the second. Ellen, for next week, accept Nah. sama cek. Ini lipas L4 yang lebih kecilnya lagi, tapi sayangnya belum bisa masuk kita ke dalam. Ya, jadi cuma bisa dilihat dari luar aja. Kalau L8 kita udah berapa kali lihat. Sama ada Luxit. Luxit S7, R7. Kita udah coba autonomous drivingnya di Wuhu ini, jadi kita sempat jalan-jalan ke tengah kota buat cobain ya. Keren sih, bisa nyetir tanpa orang. Ini Exit, versi mewahnya dari Cherry. Ya, ini yang paling mewahnya lah. Ada ET8 dan lain-lain, sama yang baru ini nih. Ini Xlantix ET, warna catnya hitam doff dong. Gue pikir awalnya nih wrapping, ternyata cat asli, gokil. Wow. Yang ini sih beda level sama yang tadi ya. Gile. Dan ini kacanya itu tebelnya pol, tebel banget. Oh, cakep-cakep. Ini tuh kayak marmer lagi tapi warnanya hitam. Pol mewahnya. Sama dia setirnya sama kayak punya Luxit ya. Dia gepeng gitu. Ini cakep ya interiornya ya. Seeing is believing sih, mesti lihat langsung. Cakep banget. Sama tengahnya ini ada kayak speaker. Di sana juga cakep banget. Wow. Ini next level interiornya. Yuk, kita keluar. Xlantix emang cakep bener sih. Gokil. Yuk, kita diajakin ngumpul lagi sama yang lain. Ini ada acara dari Lipas, lepas. Oke. Wah. Makan duluan. Curang. Enak. Sebelah gua aja ya. Lu sebelah gua. Jadi kalau gua mau komentar gua tinggal ngomong. Enak. Buah sama aja. Di press conference Lipas ini, mereka menjelaskan tentang rencana ke depan dari brand Lipas. Dan mereka juga launching produk terbaru mereka, yaitu Lepas L8. Ini kebetulan gue udah coba mobilnya sih, nanti ada videonya tersendiri ya. Ya, tadi mereka baru brand launch dan mereka punya target sampai 2030 ke depan. Artinya masih sekitar ya nggak sampai 5 tahun lah. Sekarang 2025 udah tinggal dikit lagi kan. 1 juta unit. Tapi kalau ngelihat line up-nya bakalan banyak sih kayaknya bisa tercapai ya. Bayangin 1 juta unit tuh berarti setahun itu ya sekitar 200 ribuan lah. Nah, biasanya awal-awal 100 ribuan, nanti lama-lama makin dikit, dan ini penjualan seluruh dunia. Oke. Jadi itu dari lepas tadi ya. Sekarang kita mau ke mana lagi kira-kira ya? Sekarang kita pindah ke gedung lagi, tapi ini gedung Cherry Holding karena kita ada survei. Nah, di Cherry Holding ini agak sedikit beda karena di sana tuh ada Jetour. Jetour itu part of Cherry Holding. Jadi ada Cherry International, ada Jetour, di bawahnya Cherry Holding.
Tapi di bawah Cherry International tuh nggak ada Jetour, dia terpisah. Makanya di Indonesia pun juga terpisah. Dan ada juga namanya Full Wind, ya. Full Wind itu kayak Cherry-nya yang versi lebih mewah dikit, tapi di China only, jadi nggak ada di tempat lain. Ya, kayak misalkan yang buat China only itu ada Full Wind, ada Luxit, ada Exit, ya, sama iCar. Tapi kalau buat di luar tuh ada iCar, ada Lepas, ada Jeku. Ya, dan yang tadi gue sebutin Lepas sama Jeku Omoda itu nggak ada di sini, nggak ada di Cina. Jadi khusus buat pasar internasional. Karena emang Cherry sendiri itu pabrikan nomor 1 eksportir di Cina. Jadi yang lainnya pada sibuk di negara sendiri, kalau dia sibuknya juga nggak cuma di negara sendiri tapi juga keluar. Gitu. Ternyata kita mau disurvei lagi. Nah, gue nggak tahu kita mau disurvei apa ya. Kameranya masih di ini ya? Iya. Oke. Tapi kamera depan boleh ya? Jadi dikasih stiker, kita nggak boleh ngebocorin apa yang ada di dalam. Kalau nggak nanti kita bisa dituntut. Nggak boleh pulang ntar. Kasih yang Keren ya, Om kita ya? mau, keren. Keren ya? Gue tau nggak? Mereka tuh ngajakin kesini, ngajakin dealer. Ngajakin dealer. Iya, dealer langsung, wah masa depan kita cerah. Kenapa? Ini di sana bagus-bagus. Oh iya makanya. Cuma Nggak- masalahnya, masuk Indonesia apa enggak? belum tentu, makanya kan mereka research lagi dulu. Tapi yang penting menurut market Indonesia sukanya yang bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tadi tuh di survei begitu. Nah pertanyaan gue Om, dari sekian banyak yang paling lo suka apa? Yang paling depan sebelah kiri situ. Yang di tempat bertiga Yang- jejer atau yang berempat di dalam? Yang Land Cruiser deh pokoknya. Oh, gue paling suka yang itu Om. Apa? Yang double cabin tadi. Aduh, Keren kabinnya dalamnya banget. bagus ya. Dalamnya bagus, luarnya bagus. Iya, ada double ganteng kabin. banget. Cuma itu kayaknya buat masuk ke Indonesia kegedean kali ya. Enggak Dia biasa buat aja. lawan F150 nggak sih? Enggak. Masa kan udah Himla? Enggak. Ranger itu. Enggak dong, gede banget dong itu dong. Enggak, masa enggak segede gitu perasaan? Enggak segede gitu. Kalau Ranger kan udah ada Himla tuh. Iya, tapi ini kayaknya Di atasnya. Ini kayak versi premiumnya lagi gitu loh. Tapi gue liat gede banget ya. Tapi udahlah, Ya. percuma juga didebatin. Jadi itu selalu menyenangkan. Sebenarnya dari sekian kegiatan, ini adalah kegiatan favorit gua sih. Ketika ngeliatin mobil-mobil yang akan di launching, kita kasih masukan dan kawan-kawan ya. Sebenarnya Om yang 3 mobil itu Om udah kita lihat sebelumnya. Iya, memang Cuma ya. ini ada improvement yang masukan dari kita kemarin kayaknya. Ya, Iya tetap nggak sih? aja. Itu loh, yang penting kita pokoknya di setiap survei tadi Add kalau more ada buttons. others-nya, add buttons, add electric mirror buttons, Ah. volume knob, electric mirror tuh. Semuanya kita kasih buttons. Iya, buttons. I love buttons. Physical buttons. Jensen buttons. Kemudian kita balik lagi ke ONG Park. Nah, di sini ada performance dari berbagai negara termasuk Indonesia, dan yang ini nih gue tunggu-tunggu nih, ada line up barunya. Kita lihat yuk. Kita kembali lagi ke sini karena katanya akan ada mobil yang di launching ya. Dan ini katanya mobil akan masuk ke Indonesia, bahkan desainnya ya khusus market Indonesia. Seru nih kayaknya nih. Nah, kan ini nih yang bikin penasaran. Karena Cherry T1 TT ini adalah SUV yang bisa ubah-ubah bentuk. Bisa jadi SUV 7-seater, bisa jadi double cabin, bisa jadi mobil camping dan lain-lain. Jadi atapnya modular gitulah ya. Nah, rencananya akan masuk ke pasar global termasuk Indonesia di akhir 2026. Gimana? Keren nggak? Jadi intinya adalah tadi mereka melaunching sebuah mobil SUV yang katanya bangku baris ketiganya lega, jadi cocok buat Indonesia. Oke. Yes, it's pass. Oke. Ditutup. Cuman karena tadi berisik sekali, kita mau bikin video di sana tuh nggak bisa. Tapi intinya seperti itu. Yuk, sekarang kita mau balik ke hotel. Kurang lebih itu rangkuman buat hari ini. Kita kembali ke hotel dan besok masih ada acara lagi. Hari berikutnya, ini gerimis, dingin. Kalau dari HP itu sekitar 18 derajat. Nih, lihat nih. 18 derajat sekarang. Dingin sekali. Ada sebuah rem. Nggak tahu tadi apa, ada mobil naik ke atas. Nggak tahu mobil apaan ya. Enak tuh nggak? Kayak ini. Kayak kita ada AC-nya gitu loh, tapi di outdoor.
Oho, disambut kita. Tapi yang gila itu sih, itu remnya 45 derajat ya? Ada kayaknya itu ya, hampir 45. 45 ya? Tinggi banget. 45,7 meter, 12,58 meter. Gue nggak ngerti bahasa Cina ya. Tapi ini jet tour yang baru G700 yang paling besar, paling gede, paling baru. Katanya sih keren banget. Even di Cina sendiri tuh heboh. Gila nih, tanjakannya ngeri kali. Mereka bikin kayak beginian buat tunjukin ke orang. Ini loh keunggulan produk kita. Ngeri ya. Di hari selanjutnya, kita diundang ke Wuhu Livable Expo Center dalam acara Global Innovation Day dari Chery. Yuk kita masuk aja yuk. Wow, di dalam ngeri. Kayak Shanghai Auto Show. Gede. Ini ada E0X platform ya. Beda lagi. Full listrik. Bukan T1X, T2X. Terus ada VU Digital Intelligent Chassis E. Gue pikir dia platformnya cuma T1, T2X doang ya. Tapi banyak ternyata. VU tuh bukannya ini ya, perusahaan gimbal bukan sih? VU Digital Intelligent Chassis. Keren. Dia tuh kalau kena pasir, keterperangkap dia bisa lompat-lompat gini sampai dia keluar. Dia punya suspension tuh kuat banget. Kayak bisa begitu. Oh, all wheel steering. Gokil. Ini di D0X platform ya. Kalau dilihat, dia nih leather frame loh. Ini kayaknya leather frame gini tuh yang dipakai sama yang G700 tadi tuh. Atau dia yang dipakai juga sama Himla. Tebel coy. Ngeri ya. Nih lihat ya, sasis ya yang depan ya. Itu kayak mobil Eropa dia. Pakai aluminium. Silver dia warnanya. Tower suspensionnya juga dia pakai aluminium punya nih. Kenapa aluminium? Kalau kalian perhatiin juga arem lagi makanan dong. Arem motor tuh kan juga dari aluminium. Kenapa? Karena kalau aluminium tuh diginin ting, dia tuh nggak begini, ting langsung mati dia. Bunyinya nggak panjang, jadi getarannya tuh langsung diabsorb gitu, nggak panjang. Oh dan itu apa? Sampai ke atas sampai ke belakang airbagnya. Ini kepake mungkin pas lagi kebalik ke guling-guling ya. Airbagnya belakang sampai tengah, sampai atas. Terus di sini juga ada tuh Next AI ya. Jangan salah baca ini Next AI. Connecting Intelligence, Empowering Chery. Ya intinya adalah AI-nya punya Chery lah. Oh ini nih keren nih. Lu lihat Ger. Lihat dari kiri kanan. Kanan, geser, kiri. Berubah dia. Gokil, geser lagi kanan. Oh, kerennya. Jadi kiri kanan tuh beda gambar. Oh. Cakep ya. Keren banget. Dan katanya yang mencet tuh juga beda gitu. Jadi kalau yang kiri mencet nanti layarnya kiri, yang kanan mencet beda lagi. Keren. Ini dia Kunpeng Power. Kunpeng tuh kalau nggak salah baterainya Chery. Nah, ini baterai Chery ya. Dia pakainya model prismatik, ada yang silindrikal. Kunpeng. Yang silindrikal ada di sana. 36 ampere hour. Sama ada yang 26 ampere hour. Kalau nggak salah kemarin kita lihat yang gini ya, silindrikal ya, 36 ya. Nah ini LFP panjang, short blade lithium ion battery. Dia pakai LFP nih, lithium ferrofosfat. Oh cakep. Let's go, lihat lagi ya. Ini ada Boya Melody, jadi kayaknya di masa depan mereka itu pakai brand buat audio sendiri, udah nggak pakai Sony lagi ya. Exit. Nyala dong mesinnya itu. Lampunya, cakep ya.
Ini Falcon 900 ini yang kemarin kita pakai waktu di Wuhu buat jalan-jalan tanpa driver. Dipakai di Luxit, berjalan sendiri. Level 4 loh autonomousnya. Gokil. Ini macam-macam sampai sini ya. Ada oksigen pot lah di situ. Ada drone lah. Smart Access System. Berarti dia bisa buka tutup ya? Oh. Halus sekali. Ini casting aluminium rapi sekali. Cakep ya. Recycle aluminium automotive safety component. Jadi ini dia recycle dari aluminium bekas. Bisa jadi kayak gini. Dapat Enlighten Award dari aluminium ore. Jadi kalau tanya-tanya di besi ditambang tuh kayak gini, aluminium ditambang kayak gini, nanti diolah jadi begini, gokil ya. Nih, jadi dari baterai bekas ada yang bisa diambil lagi. Nih, nikel sulfatnya bisa diambil. Oh, nikel bisa diambil. Lithiumnya bisa diambil lagi. Kobalt juga bisa diambil lagi. Black mass. What is black mass? So this is actually a waste from the used battery, and we then screen. We go through some screen process, and Okay. we get a cobalt. Oh, I again. see. Yeah. Jadi dia waktu pertama kali di recycle itu hasilnya kayak gini. Nanti dari black mass itu dipisah lagi jadi ada yang jadi kobalt, ada yang jadi lithium, sama ada nikelnya. Gitu. Tapi ini nggak gampang ya. Jadi baterai itu bisa di recycle, tapi harus di tempat yang kedap oksigen biar dia nggak kebakar. Dulu gue pernah baca begitu sih. These come from the Batteries. Yes, black mass. We are using the food waste Oh, to okay. make the excipient Okay. like swan acid. Oh, To acid. use acid to leach these metals. Oh, Yes, oke. from the power To separate ya. from power batteries. Yes, to get this one. Oke. This, and we can produce the cosmetic materials and to produce. So the power crushing technique it should be oxygen free ya. So this process is actually not our focus. Oke. Yes. Focus on We, it. we focus on this. Oh, 这是给 leaching. 供应商做什么？对，这个是我们从这一步做起。 OK。 So you already got the black mass material ya. Yes, yes. Oke. Jadi mereka nggak ngancurin ini baterainya. Mereka udah terima dalam bentuk black mass, lalu diolah lagi akhirnya dari ada nikel, kobalt, sama lithium bisa dipakai lagi. So how many percentage from the new battery, from the old battery, we can get the nickel, lithium, and cobalt? 他问这个就回收的比例大概是多少？ 90% metal. 90%. Yes. Okay. Can recycled from the black mass. Oke, tuh lihat 90%. Yeah, exactly. 90%. Jadi semoga di Indonesia juga mulai ada ya buat limbah baterai nanti itu bisa dipakai ulang sehingga mobil-mobil yang baru nanti dia akan menggunakan bahan-bahan dari baterai yang bekas. Nambangnya itu nggak terlalu banyak karena udah bisa yang lama aja bisa dipakai gitu. Oke, let's go kita cek yang lain. Thank you. Ini Aimoga yang kemarin kita lihat waktu ke Wuhu ya. Cuma gue nggak ngelihat ada robotnya seperti ini sih. Ini buat assembly mobil. Jadi ngambil-ngambilin partnya udah pakai robot semua. Tapi memang waktu kita ke pabriknya Chery itu rata-rata udah pakai robot semua sih, keren. Masang silinder headnya udah pakai robot semua, jadi lebih presisi. No defects, application of 21 error proofing, detection, technology, and 700 monitoring key workstations. Jadi untuk engine dia semuanya pakai robot. Mereka juga ada exhibition dari universitas-universitas ya, Zhejiang, Southeast. Ini university ini pada bikin robot. Tapi yang paling menarik atau nggak apa? Jadi kan semua universitas nih ya, ada Tsinghua Innovation, ada Beijing Institute ya kan. Biasanya kalau di beberapa pameran yang gue kunjungin, booth-booth mahasiswa yang nampil teknologi itu boothnya menyedihkan. Ya, tampilannya apa adanya, ya, karena kita tahu lah pasti dananya terbatas. Tapi di sini booth mahasiswanya itu dikasih showcase yang bagus banget.
niat. Jadi mereka menaruh harapan besar sama anak muda mereka buat mengembangkan teknologi loh. Nah, habis keliling, kita naik ke atas buat ikutin conference-nya. Nah, di sini Chery itu memperkenalkan semua rencana dan inovasi yang akan dikerjakan dan diluncurkan beberapa tahun ke depan, termasuk pengembangan teknologi yang akan digunakan di mobil-mobil Chery ke depannya. Gile, tadi lama banget dan keren ya. Jadi dia nunjukin teknologi dari ujung ke ujung. Yang kita lihat tadi di muter-muter itu semuanya dipresentasikan di sana. Termasuk ada yang bisa, yang G700 tadi bisa jadi amfibi. Tapi habis ini lebih seru lagi. Karena kita mau crash test lagi, tapi kali ini tesnya cuma separuh. Nah, kita lihat kayak gimana. Bakal seru banget ini. Dan gue baru sadar, kan tadi gue di bus tidur ya, gue dari tadi pakai ginian. Pantesan kok gue ngerasa kayak ada yang aneh, orang ngeliatin gue. Bantal leher ternyata. Habis itu kita diajak lagi ke fasilitas R&D mereka. Kita kembali ke sini, ke tempat nabrak-nabrakin mobil. Crash test dari Chery Group. Tuh lihat tuh ada beberapa mobil. Ini kayaknya belum di crash test nih, tapi bakal disiapin ya. Luar biasa. Nah itu dia tuh mobil bekas tabrak tuh. Ini tau nggak yang nyebelinnya apa? Unit yang di crash test sama Chery ini itu bener-bener unit yang tipenya tinggi gitu loh. Jadi peleknya, ban apa segala macam itu fitur-fiturnya nggak dikurangin sama dia. Nyebelin ya. Kita mah disayang-sayang ditabrakin, tapi ya begitulah. Makanya membuat mobil itu sangat mahal sekali. Lihat, risetnya itu bener-bener sampai mengorbankan berapa banyak mobil yang dites sama mereka. Luar biasa. Ya, Q4, Tiggo 7, Tiggo 8 sama Tiggo 9 yang bekas di crash test ya. Lihat, Tiggo 7 deh. Ini impact beamnya depan aluminium, gede banget. Kayak BMW Mercedes ya. Masuk ke dalam, pintu masih aman. Jadi masih bisa keluar dengan gampang. Ini Tiggo 8 ditabrak dari samping. Duar. Karton airbag-nya keluar, penumpang masih aman ya, pengemudi ya. Ini setir kanan loh. Sama kayak yang dijual di Indo. Terus Tiggo 9 dari samping juga. Ngeri. Seberapa kenceng ini om? Kenceng banget nih ya. Masuk, duar. Gila. Masih bisa dibuka. Gokil. Dulu di tempat ini tuh kita ngelihat crash test dari seri 39 CSH dibuat adu banteng, kenceng banget dan itu keren banget. Nah sekarang kita akan melihat adu banteng juga tapi agak sedikit ke samping. Nah daripada penasaran, mendingan kita langsung lihat aja. Oh lihat tuh, ngeri coy. Kali ini bukan depan-depanan ya, tapi ada yang dari samping kiri, yang satunya samping sebelah kanan. Terus mobilnya kegeser, yang sebelah sana tadi agak lompat, tuing. Bisa kita lihat ya, itu pintu semuanya masih bisa dibuka, bagus ya. Terus pilar A-nya itu semuanya nggak ada yang rusak. Jadi strukturnya itu masih bagus yang dalam interiornya, bener-bener cuma depannya doang yang remuk. Kalian kalau beli mobil, kira-kira keputusan memilih karena safety itu masuk prioritas nomor berapa? Sekarang coba dinaikin deh. Ini apa ya? Tahun lalu nih giniannya nggak ada. Buat teman-teman yang belum lihat tahun lalu seperti apa, ya videonya ada di bawah tuh. Bau ini ya, bau kayak gasnya di dalam airbag itu loh. Sama kayak tahun lalu ada bau gitu juga. Kita lihat tuh, yang habis nabrak
Semuanya masih intact ya. Ini airbagnya, wah masih ada asapnya tuh. Masih ada asap dari airbag. Ya. Ini lihat pilar pintunya, tuh masih bagus. Makanya pintunya ini pas kita buka itu masih gampang dia. Tuh lihat nih, drivernya, ini pilar ininya juga masih bisa bagus ya. Dia masuk ke dalam fendernya. Jadi ini bisa kita buka. Bentar, ada orang. Let's go. Nih, ini bisa dibuka dengan mudah. Agak sedikit ini ya. Tuh, kena di sini ya. Tinggal ditarik lagi. Nanti orangnya bisa langsung keluar. Jadi orangnya masih bisa keluar dengan aman. Buat recovery gampang. Lihat tuh. Mereka langsung ngambilin part sisa tabrakannya. Yang membuat mobil ini aman itu bukan bumpernya keras, tapi ini namanya crash bar. Tuh, ini aluminium. Masih netes. Ya. Tadi langsung langsung dibersihin, dipel sama abangnya. Jadi seru banget ya kegiatan hari ini ya. Tapi sudah saatnya kita kembali ke hotel. Karena ini vlognya bakalan panjang banget kalau nggak dibikin 2 part. Kita akan lanjut di part berikutnya. Ya, dan kita sudah sampai di hotel lagi. Tadi sangat crowded sekali ya waktu crash test ya. Tapi ya itu, crash test itu bisa mensimulasikan apa yang terjadi ketika mobil kita terjadi kecelakaan. Ya, semoga nggak kejadian ya. Tapi kalau misalkan sampai kejadian, mobil kita itu salah satu faktor yang bisa menyelamatkan kita. Pilih mobil yang safety.